Puji Tuhan, kalau kita mampu menjadi orang yang setia sampai akhir, berarti haleluya, kita akan menerima kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Haleluya. Pentakosta adalah hari di mana Roh Kudus dicurahkan sebagai perwujudan janji Tuhan Yesus ketika Dia naik ke surga. Janjinya adalah mengirimkan seorang penolong yang lain yang akan menyertai kita sampai kesudahannya. Adakah penolong itu dalam diri saudara? Maka hari ini kita akan cross check diri kita. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus dijanjikan oleh Tuhan Yesus dan digenapinya ketika hari Pentakosta. Maka hari itu menjadi hari pertama pencurahan Roh Kudus di bumi ini. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Haleluya. Janji Tuhan memberikan seorang penolong yang lain yang akan menyertai kita selama-lamanya. Seorang di sini tidak berbicara manusia, tapi pribadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada manusia yang dapat menyertai kita selama-lamanya. Hanya Roh Tuhanlah yang dapat menyertai kita. Jadi kalau ada yang mengklaim seorang penolong itu adalah manusia, itu salah besar. Karena seorang manusia tidak akan mampu menyertai kita selama-lamanya. Haleluya. Pada saat itu hari yang ditunggu-tunggu oleh para muridnya terjadilah. Maka di ayat kedua mengatakan, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Di sini Roh Kudus digambarkan bagaikan lidah-lidah seperti nyala api. Berbeda dengan Roh Kudus yang nampak ketika Tuhan Yesus dibaptis. Roh Kudus yang sama loh ya. Banyakkan orang menggambarkan Roh Kudus itu pasti seperti burung merpati. Roh Kudus yang hadir ada di dalam pribadi Yesus adalah gambaran daripada kesucian, kekudusan, ketulusan. Di dalam diri pribadi Yesus tidak ada kepahitan. Sumber masalah manusia kan kepahitan. Karena merpati itu tidak mempunyai empedu, artinya tidak ada kepahitan di dalam dirinya. Maka yang datang ketika Yesus dibaptis itu adalah burung merpati.
walaupun itu adalah Roh Kudus, dan Roh Kudus yang sama hadir di dalam bentuk yang berbeda. Ketika pencurahan Roh Kudus kepada para muridnya, digambarkan Roh Kudus hadir seperti lidah-lidah seperti nyala api. Kenapa berbeda? Kok gak sama dengan burung merpati ya? Hadir ketika Tuhan Yesus dibaptis. Ternyata ada makna di dalamnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika pencurahan Roh Kudus terjadi bagi para muridnya, itu mempunyai satu makna bahwa setiap pribadi muridnya yang saat itu menerima pencurahan Roh Kudus, akan dipakai lidah mereka untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Lidah-lidah para murid ini akan dipakai menjadi berkat, menjadi sarana di mana Yesus diperkenalkan di seluruh muka bumi ini. Kenapa seperti nyala api? Karena dikuduskan setiap lidah-lidah yang ada di dalam orang-orang yang ada saat itu. Ketika Yesaya dipanggil oleh Tuhan, Yesaya berkata, Tuhan, saya adalah orang yang najis bibir. Maka salah seorang serafim itu mengambil bara api dari dalam mezbah dan dicucukkan ke bibir lidah Yesaya, gambaran dari pengudusan penyucian. Engkau telah dikuduskan dan disucikan, sampaikan kebenaran. Haleluya. Jadi ketika murid-murid itu ada di dalam ruangan itu menerima pencurahan dari Roh Tuhan, itu mempunyai satu tujuan, supaya para murid yang ada saat itu menjadi perpanjangan lidah Tuhan. Haleluya. Lidah para murid itu disucikan, dikuduskan, supaya lidahnya dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Lidah ini sangat kecil, tapi lidah ini juga dapat menjadi racun yang mematikan bagi orang di sekitar kita. Maka kalau engkau sudah menerima Roh Kudus dalam dirimu, engkau harus dapat menjaga lidahmu. Kita lihat di dalam kitab Yakobus 3 ayat 8 sampai dengan ayat ke-10. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang puas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Haleluya. Satu lidah yang sama bisa mengucapkan berkat, tapi juga mengucapkan kutuk. Dan ini tidak boleh terjadi. Ketika Roh Kudus sudah masuk di dalam setiap pribadi orang percaya, maka lidahnya sudah dikuduskan, sudah disucikan. Maka yang keluar harus lidah yang memberkati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, gambaran daripada lidah-lidah seperti nyala api itu bukan hanya gambaran biasa, tetapi mengandung makna yang sangat luar biasa. Karena lidah ini sangat berpengaruh di dalam kehidupan manusia. Lidah yang kecil ini dapat menggoncang dunia. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi, oleh karena itu bila mana Roh Kudus sudah ada di dalam setiap pribadi kita, yang menyebut diri kita orang percaya, dan kita sudah menerima Roh Kudus dalam hidup kita, kita harus dapat menjaga lidah kita. Tidak ada yang dapat menguasai lidah kita.
Tadi dikatakan tidak ada. Lidah kita ini buas, mengandung racun. Yang dapat menguasai lidah saudara dan saya siapa? Hanya Roh Kudus yang sudah masuk di dalam pribadi kita. Roh Kuduslah yang akan mengekang, menjaga lidahmu ketika engkau akan mengatakan sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Bila mana Roh Kudus di dalam dirimu, dialah yang akan mengekang lidahmu. Maka lidah-lidah seperti nyala api yang menguduskan setiap lidah-lidah orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Haleluya. Orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti memiliki ciri yang jelas dan terlihat dari sikap, karakter, prinsip hidup, perkataan dan perbuatannya. Pasti menyenangkan hati Tuhan. Kalau orang mengaku dirinya sudah dipenuhi Roh Kudus, tetapi lidahnya justru menjadi lidah yang menjadi kutuk, yang mengeluarkan kutuk bagi orang lain, itu disangsikan. Apakah sudah ada Roh Kudus di dalam pribadinya? Roh Tuhan yang masuk di dalam pribadi kita, itulah yang akan memimpin hidup kita. Roma 8 ayat 13-14. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Haleluya. Jika kita hidup menurut daging, menurut hawa nafsu kita, pasti kita akan mati. Jadi jangan engkau berbicara ada Roh Kudus di dalam dirimu kalau hidupmu tidak dipimpin oleh Roh Kudus, kalau hidupmu masih dipenuhi dengan hawa nafsu kedagingan, karena hawa nafsu kedagingan upahnya adalah kebinasaan. Jadi itu pasti kontradiksi. Jadi kalau engkau sudah memiliki Roh Kudus, maka pasti hidupmu akan dipimpin juga oleh Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus itulah yang akan mengendalikan setiap pergerakan hidupmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ciri-ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah yang pertama, dia memiliki keberanian. Kalau kita lihat, contohnya dulu kita sangat takut kan untuk berdiri di mimbar, untuk berkata-kata tentang Tuhan. Lebih sulit loh berdiri di mimbar daripada kita memberikan kata sambutan di tempat yang umum. Karena ini adalah pertanggungan jawab kita kepada Tuhan ketika kita berdiri di mimbar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada keberanian di dalam diri kita yang diberikan oleh Roh Kudus dalam setiap pribadi kita. Petrus, salah seorang murid Yesus, ketika belum dipenuhi Roh Kudus, dia orang yang garang. Seharusnya orang garang itu pemberani loh, tapi ternyata dia penakut yang luar biasa. Salah satu buktinya ketika Yesus ditangkap, Petrus itu sembunyi, ngintip-ngintip dari jauh. Kenapa? Karena takut. Bahkan ketakutannya inilah membuat dia menyangkal tiga kali keberadaan Tuhan Yesus. Dia takut mengakui kenal sama Tuhan Yesus karena ketakutan menguasai dirinya. Tetapi ketika Roh Kudus sudah masuk di dalam pribadi Petrus, dia menjadi orang yang berbeda. Orangnya sama, tetapi mempunyai keberanian yang berbeda dari sebelum dipenuhi Roh Kudus. Menyampaikan kebenaran Tuhan
begitu luar biasa, sehingga pada saat sekali berkhotbah saja 3.000 orang bertobat. Haleluya. Keberanian yang diperoleh oleh Petrus adalah keberanian yang berasal daripada Roh Kudus yang sudah masuk di dalam dirinya. Dan bukan hanya keberanian untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tetapi bila mana engkau dipenuhi oleh Roh Kudus, maka engkau juga mempunyai keberanian meninggalkan dosa, mempunyai keberanian meninggalkan kehidupan lama. Jadi kalau engkau berkata sudah dipenuhi Roh Kudus, tetapi engkau masih hidup berkecimpung di dalam dosa, saya saksikan ada Roh Kudus di dalam dirimu. Karena yang memiliki Roh Kudus, dia memiliki keberanian meninggalkan dosa, meninggalkan kehidupan lama yang akan membinasakan dia. Karena tidak gampang meninggalkan kehidupan lama yang enak, itu tidak gampang. Dosa itu kan nikmat bagi pendosa. Dosa itu enak bagi pendosa. Maka dia harus keluar, harus hengkang. Ketika dia menerima Roh Kudus, dia harus berani mengambil sikap meninggalkan kehidupan lama, meninggalkan dosa. Dan yang ketiga, orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus harus berani bersaksi. Bersaksi melalui sikap, melalui perkataan, melalui perbuatan kita. Kalau kita berbicara tentang firman bla 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 bla, orang yang tidak kenal Tuhan tidak akan percaya. Tetapi ketika kita tunjukkan sikap, praktek, perbuatan kita, mereka akan melihat bahwa memang benar ada Tuhan di dalam diri kita, sehingga mereka bisa tertarik datang kepada Tuhan. Kita harus menjadi saksi. Semua orang Kristen, maka firman Tuhan, kamu akan menerima kuasa dan menjadi saksiku. Jadi ini tugas, bukan tugas hamba Tuhan menjadi saksi. Ini bukan hanya tugas seorang penginjil atau pendeta, tapi kita orang Kristen yang sudah dipenuhi Roh Kudus mempunyai tugas yang sama, menjadi saksi. Dimanapun saudara berada, saudara bisa menjadi saksi, sehingga nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Haleluya. Dan yang ketiga, yang keempat, orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, dia berani mengambil sikap setia sampai akhir. Setia gampangkah? Enggak gampang setia itu, saudaraku. Kita lihat sahabat teman kita, kadang datang, kadang tidak, kadang datang, kadang tidak. Kenapa? Karena setia memang tidak mudah. Kesetiaan kita sering diuji dengan masalah, dengan persoalan, dengan penyakit yang datang menghampiri kita. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, kalau sudah ada Roh Kudus di dalam dirimu, tidak ada alasan tidak setia sampai akhir. Setia sampai kesudahannya, dialah yang akan selamat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu adalah ciri yang pertama bila engkau sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang kedua, kita memiliki kuasa. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Haleluya.
Kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun atas. Kita anak-anak Tuhan ini diberi kuasa. Maka ada kuasa mengusir setan, ya kan? Itu adalah kuasa yang bersumber daripada Tuhan. Tapi kuasa itu bukan hanya berbicara hal-hal yang spektakuler, bukan berbicara hal-hal yang wah, yang dilihat oleh manusia lainnya. Tapi kuasa juga diberikan kepada kita yang boleh mampu tetap setia. Sekalipun ada persoalan, ada tantangan, ada masalah dalam hidup kita, kita mampu setia. Itu juga kuasa Tuhan yang bekerja di dalam diri kita, sehingga kita mampu melewati hari-hari kita tetap bersama dengan Tuhan. Kita lihat saudara, 2 Korintus 12 ayat 9a. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Haleluya. Justru kuasa Tuhan yang diberikan kepada saudara dan saya itu boleh terlihat nyata ketika kita sedang mengalami persoalan, ketika kita di dalam kelemahan, ketika kita dalam masalah. Kuasa Tuhan nyata. Orang yang sakitlah yang membutuhkan dokter. Kalau kita sehat, pasti nggak ada yang pergi ke dokter. Tapi karena sakitlah kita pergi ke dokter, dan kita merasakan manfaatnya dokter itu bagi kita. Demikian juga Tuhan. Kuasa Tuhan sepertinya tidak begitu nyata ketika kita dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan kelimpahan atau kesenangan. Tetapi kuasa Tuhan begitu nyata dan kita rasakan ketika kita mengalami berbagai persoalan. Kalau kita mampu melewatinya, berarti kuasa Tuhan bekerja di dalam diri kita. Haleluya. Dan yang terakhir, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus memiliki karunia dari Roh Kudus. Tadi memiliki keberanian menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Maka kan saya memberikan kesempatan untuk para pelayan Tuhan menyampaikan kebenaran, supaya akhirnya Roh Tuhan bekerja di dalam diri. Sekalipun saudara bukan seorang pendeta, tapi sebagai seorang pelayan, saudara harus mulai belajar untuk menyampaikan kebenaran, sehingga setiap orang yang mendengarnya boleh dimenangkan. Keberanian meninggalkan dosa, keberanian untuk bersaksi melalui sikap, perkataan, perbuatan kita, keberanian untuk setia sampai kesudahannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus memiliki kuasa mengalahkan segala kedagingan kita, sehingga kita tetap mampu setia walaupun banyak persoalan. Dan yang ketiga, kita harus memiliki karunia. Karunia Roh Kudus ini sangat banyak, tapi yang paling dikejar orang hanya satu, yaitu karunia berbahasa roh. Padahal karunia Roh Kudus itu sangat banyak. Kita lihat saudaraku, karunia apa saja? Karena seseorang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dalam perjalanan imannya iring Tuhan akan mengalami baptisan Roh Kudus. Itu pasti. Saudara bisa cek di dalam diri saudara, karunia Roh Kudus apa yang aku miliki setelah aku setia mengasihi Tuhan. Gak perlu contohnya semuanya harus kita miliki, minimal satu saja ada dalam dirimu. Itu artinya Roh Kudus sudah ada di dalam hidupnya. Di dalam 1 Korintus
12 ayat 7 sampai dengan 11. Saudara bisa membacanya nanti di rumah karena panjang ya. Tapi saya akan merangkum secara singkat. Yang pertama karunia Roh Kudus, yaitu karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Jadi kalau orang berkata-kata dengan hikmat itu sebenarnya adalah karunia Roh Kudus yang ada di dalam diri. Makanya ada kata-kata bijak, kata-kata hikmat yang dikeluarkan oleh hamba-hamba Tuhan untuk menguatkan, untuk meneguhkan, untuk menghibur. Itu adalah bersumber daripada karunia Roh Kudus. Yang kedua, karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan. Ini mempunyai pengetahuan yang luas, dan biasanya pengajaran ini bersumber daripada Tuhan. Kenapa? Kadang-kadang kita mengalami sesuatu, ya kan? Kita nggak ngerti maksudnya, kenapa kok kita alami hal yang seperti ini ya? Tapi ternyata ketika ada orang yang mengalami hal yang sama yang pernah kita alami, kita mampu memberikan penguatan bagi mereka. Inilah karena pengetahuan kita, karena kita sudah mengalaminya. Bahkan pengetahuan yang bersumber daripada Tuhan sering mengajar kepada kita untuk dapat menyampaikan untuk kepentingan membangun iman. Haleluya. Dan yang ketiga adalah karunia iman. Jadi iman itu karunia juga, karunia Roh Kudus juga. Tapi kan nggak pernah dan nggak banyak dibicarakan. Jadi karunia iman ini juga karunia Roh Kudus. Apa karunia iman? Ya, tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dengan tetap setia. Sekalipun ada badai, ada persoalan, ada tantangan, tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong sampai kesudahannya. Dia tetap berpegang kepada imannya. Mempertahankan iman ini tidak mudah. Makanya banyak yang tidak mampu setia sampai akhir kan? Berhenti di tengah jalan. Banyak. Bahkan orang yang sudah berdiri di mimbar, ya, berkhotbah, berbahasa roh, tetapi dia mampu bukan hanya meninggalkan pelayanan, tapi meninggalkan Tuhan, pindah imannya dan menikah dengan orang yang seharusnya tidak boleh kita kerjakan. Orang dia sudah punya istri, tetapi dia bisa meninggalkan istrinya, beralih ke seberang. Di manakah imannya? Dia tidak kuat menjaga imannya. Karena apa? Karena memang tidak ada Roh Kudus di dalam dirinya. Sekalipun dia sudah menyampaikan kebenaran, tapi itu dari pikirannya sendiri, dari otaknya sendiri, sehingga bukan Roh Kudus yang bekerja. Saudara tuh yang dikasih Tuhan, banyak yang seperti ini, sehingga mereka tidak mampu setia sampai akhir karena mempertahankan iman ini tidak mudah, karena banyak masalah, banyak persoalan, banyak tantangan, banyak gelombang yang harus kita lewati. Tetapi ingat firman Tuhan berkata, barang siapa setia sampai kesudahannya, dia yang akan selamat. Saudara harus mempertahankan iman saudara. Milikilah karunia iman ini, karena karunia iman inilah engkau mampu bertahan sampai akhir hidup kita. Yang keempat, karunia untuk menyembuhkan. Pasti kita sudah tahu kan, banyak hamba-hamba Tuhan dipakai untuk karunia penyembuhan. Karunia mengadakan mukjizat. Kita sudah lihat, pasti kita sering buka-buka YouTube kan, banyak yang melakukan mukjizat. Karunia bernubuat pun pasti kita sudah tahu. Penyampaian profetik, kalau dalam bahasa teologinya, saudaraku, ini karunia nubuatan. Apa yang dikatakan?
itu akan terjadi. Saudaraku, dan ada 3 karunia lagi, dan ini sebenarnya saling berkaitan. Saling berkaitan. Yang pertama adalah karunia berbahasa roh. Yang kedua adalah karunia menafsirkan bahasa roh. Yang ketiga adalah karunia membedakan bermacam-macam roh. Haleluya. Tetapi sebenarnya semua karunia Roh Kudus ini adalah satu kesatuan yang tidak boleh berdiri sendiri-sendiri. Tapi karena Roh Kudus ini semua kepentingannya adalah kepentingan membangun jemaat, bukan untuk kepentingan diri. Kita lihat di dalam 1 Korintus, saudaraku ya, 1 Korintus 12 ayat 7 mengatakan, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Artinya karunia ini semua yang merupakan karunia Roh Kudus ini sebenarnya untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi. Saudaraku, ibaratnya satu tubuh terdiri berapa anggota? Banyak kan? Tangan, ada kaki, ada mata, ada mulut. Semuanya berfungsi. Apakah mereka berdiri sendiri? Tidak. Ketika kita mengambil sesuatu dengan tangan kita, untuk apa? Pasti kalau makan berarti masuk ke mulut kita mengunyah, ya kan? Pencernaan kita bekerja. Satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jadi tidak dapat berdiri sendiri untuk kepentingan sendiri. Semuanya yang kita lakukan, yang dilakukan oleh anggota-anggota tubuh kita ini adalah kepentingan seluruh tubuh kita. Demikian juga karunia Roh Kudus. Sebenarnya karunia Roh Kudus itu adalah untuk kepentingan bersama, kepentingan membangun jemaat Tuhan. Setiap orang minimal memiliki satu saja, minimal karunia Roh Kudus. Berarti saudara sudah memiliki Roh Kudus di dalam diri saudara. Karunia iman saudara miliki, berarti sudah ada Roh Kudus di dalam pribadi. Karunia berkata-kata dengan hikmat saudara miliki, ada karunia Roh Kudus di dalam saudara. Jadi karunia Roh Kudus ini bukan hanya berbahasa roh. Tadi saya katakan ada 3 berbahasa roh, menafsirkan bahasa roh, dan karunia membedakan bermacam-macam roh. Ini sebenarnya satu kesatuan. Saya katakan satu kesatuan, kenapa? Karena ini sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Jadi sebenarnya kalau ada orang yang berbahasa roh, harus ada yang bisa menafsirkan. Kalau ada orang berbicara bahasa roh, berarti seharusnya ada orang yang punya karunia membedakan bermacam-macam roh. Kenapa? Karena roh di dunia ini kan banyak, bukan hanya roh Tuhan. Roh setan juga bekerja loh. Jangan salah. Makanya ketika perkumpulan anak-anak Tuhan, datang juga siapa? Setan kan? Saudara bisa baca di dalam kitab Ayub. Artinya setan gak mau ketinggalan sekalipun ada di dalam gereja. Setan berusaha terus mencuri pikiran kita, mencuri hati kita, mencuri konsentrasi kita. Maka Tuhan memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Roh apa yang ada saat itu ketika roh Tuhan bekerja. Jadi ini satu yang harus kita ingat. Tidak boleh kita sembarangan. Kita harus tahu aturan Tuhan. Karena banyak orang sekarang mendewakan bahasa roh, mengkultuskan, bahkan mendekati, mengagungkan bahasa roh. Dia anggap kalau sudah berbahasa roh itu lebih hebat
daripada yang tidak berbahasa roh. Yang dianggap bahwa kalau sudah berbahasa roh berarti sudah ada Roh Kudus di dalam dirinya, dan orang yang tidak bisa berbahasa roh berarti tidak memiliki Roh Kudus. Bahasa roh itu kan karunia Roh Kudus, dan bukan Roh Kudus itu sendiri, itu hanya bagiannya, karunianya, anugerahnya. Jadi jangan mempunyai pengajaran bahwa ketika orang tidak mempunyai karunia bahasa roh, tidak memiliki Roh Kudus. Tidak ada dasar Alkitabnya. Jelas orang yang berbahasa roh harus mulai menguji dirinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus memberikan bahasa roh kepada orang-orang sesuai dengan kehendaknya. Jadi bahasa roh itu, catat, tidak bisa dipelajari kepada manusia. Mengapa sekarang bahasa roh berjamuran? Karena orang ingin dilihat aku sudah dibaptis Roh Kudus loh, ini aku berbahasa roh. Padahal hasil dari niru-niru atau hasil dari belajar dari manusia. Padahal firman Tuhan ini adalah karunia Roh Kudus. Yang berhak menurunkan bahasa roh itu adalah Roh Kudus. Kita lihat ayat 1 Korintus 12 ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama. Karunia itu dikerjakan hanya oleh satu Roh, yaitu Roh Kudus, dan Roh yang sama, yaitu Roh Kudus juga, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Ya, dia memberikan. Jadi Roh Kudus yang memberikan seperti yang dikehendakinya. Roh Kudus ingin, siapa yang mau dikasih karunia? Oh, kau berikan karunia iman, engkau berikan karunia ini, karunia ini. Dan ada yang diberikan karunia berbahasa roh. Jadi bahasa roh itu tidak sesat. Salah yang mengatakan sesat itu. Karena apa? Tertulis di dalam Alkitab bahwa bahasa roh itu ada. Tapi yang menjadi salah karena terlalu ekspos sehingga orang, bukan karena karunia Roh Kudus yang memberikan, bukan karena Roh Kudus yang memberikan karunia bahasa roh itu kepada mereka, tetapi hasil dari niru-niru, hasil belajar dari manusia. Manusia tidak ada yang bisa mengajar bahasa roh yang dari Tuhan. Ingat, karena Roh Kudus yang akan memberikannya. Bahasa roh bagus. Kalau saudara memiliki bahasa roh itu bagus, tapi saudara harus tepat cara menggunakannya supaya tidak salah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahasa roh sering diidentikan dengan bahasa yang diterima oleh para murid pada saat pencurahan Roh Kudus. Ya, kita lihat kembali dalam kitab Kisah Para Rasul tadi, ayat keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Haleluya. Ini sering disamakan dengan bahasa roh yang dikatakan oleh Rasul Paulus di Korintus. Padahal di sini dikatakan para murid itu mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, walaupun yang menganugerahkan juga Roh Kudus, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Haleluya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau kita melihat ayat ini, kita harus melihat bahasa lain yang dimaksudkan di dalam Kisah Para Rasul ketika pencurahan Roh Kudus itu bukan bahasa yang tidak
tidak dimengerti oleh manusia, tetapi bahasa yang dimengerti oleh manusia. Saya akan membacakannya, saudara simak. Di Kisah Rasul 2 ayat 7 mengatakan, mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimanakah mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Bahasa siapa? Bahasa kita sendiri, bahasa manusia. Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, ada berapa dari orang-orang asing yang saat itu ada di tempat itu? Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Sudah ada berapa nih tadi? Ya kan, baik orang Yahudi maupun pengamat agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, termasuk orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Haleluya. Kalau tadi Roh Kudus diibaratkan lidah-lidah seperti nyala api, yang artinya lidah-lidah para murid itu mulai disucikan, dikuduskan untuk menjadi sarana penginjilan, maka murid itu diperlengkapi dengan bahasa-bahasa lain yang dimengerti oleh manusia. Inilah awalnya penginjilan ke seluruh dunia. Maka firman Tuhan ketika Tuhan Yesus naik ke surga, apa yang dikatakan? Jadikanlah seluruh bangsa muridku. Murid itu tidak mempunyai bahasa lain selain bahasa ibu yang mereka miliki. Hari itu tidak ada namanya kursus atau penterjemah. Tuhan bekerja secara luar biasa, memberikan mereka bahasa-bahasa lain supaya mereka menjadi sarana penginjilan, menjadi saluran berkat untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ini yang sebenarnya baptisan Roh Kudus saat itu yang sedang terjadi, supaya klaim orang Yahudi yang hari itu mengatakan keselamatan itu hanya untuk orang Yahudi itu salah. Kalau ada orang yang mengatakan dari lain iman kita berkata, oh itu kan Yesus itu kan hanya untuk orang Yahudi, salah. Untuk apa kalau hanya untuk orang-orang Yahudi? Para muridnya diperlengkapi dengan bahasa-bahasa lain untuk menjangkau umat di seluruh dunia. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, para murid sebelum berangkat melakukan apa yang menjadi tugasnya, menyampaikan Injil kebenaran firman Tuhan ke seluruh muka bumi. Bukan hanya lidah mereka yang disucikan, dikuduskan, tapi lidah mereka juga dipakai untuk menyampaikan kebenaran, tapi diperlengkapi juga dengan bahasa-bahasa lain. Haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi bahasa yang diterima pada saat pencurahan Roh Kudus yang disebut dengan Pentakosta itu adalah bahasa yang dimengerti oleh manusia. Bukan saya loh yang mengatakan, Alkitab yang saudara pegang. Karena selama ini diklaim kan bahasa roh itu terjadinya pada saat itu. Pada di sini dikatakan, memang ini juga bahasa roh, bahasa anugerah daripada Roh Kudus. Tetapi ini bahasa yang dapat dimengerti oleh manusia. Bagaimana mungkin muridnya menyampaikan kebenaran kalau dengan bahasa yang tidak dimengerti?
oleh orang-orang yang mendengarkannya. Kan gak mungkin berjalan sarana penginjilan. Karena bahasa-bahasa lain inilah, maka gereja Tuhan mulai berkembang, ya, jilan para murid Kristus untuk menyampaikan Injil Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada kesaksian seorang hamba Tuhan, yang hamba Tuhan di kampung benar. Dan dia tidak pernah belajar bahasa Inggris, tapi dia orang yang tunduk, patuh kepada Tuhan. Ketika dia sedang berenung, sedang berdoa, tiba-tiba dia bisa berbicara bahasa Inggris. Tapi dia ngerti maksudnya, padahal dia tidak pernah belajar. Ini adalah karunia Roh Kudus juga, karena dia tidak pernah belajar. Ternyata benar hamba Tuhan yang dipakai Tuhan sangat luar biasa, sehingga mampu menjangkau orang-orang. Nah, orang-orang yang bisa berbahasa Inggris dapat dijangkaunya. Ya, dia tidak mungkin bisa menjangkau kalau dia tidak bisa bahasa Inggris. Mungkin saat ini kalau khotbah di mimbar ada penterjemahnya. Kalau zaman dulu mana ada penterjemah. Itu kan ketika penterjemah itu bekerja ketika kita melayani di mimbar. Coba kalau kita di luar, contoh kita ketemu sama orang bule, kita mau menginjili, kita nggak bisa baca Inggris, ya nggak laku. Dia juga nggak ngerti omongan kita. Ya inilah karunia Roh Kudus juga. Dan biasanya karunia Roh Kudus ini kepentingannya adalah kepentingan untuk membangun gereja Tuhan, bukan untuk kepentingan pribadi. Sekali lagi, kepentingan untuk membangun gereja Tuhan. Kita lihat bahasa roh yang dimaksud oleh Rasul Paulus di dalam kitab Korintus dengan bahasa yang diterima oleh para rasul ketika hari pencurahan Roh Kudus itu sangat berbeda. Kita lihat apa perbedaan. 1 Korintus 14 ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Haleluya. Adalah bahasa yang tidak dimengerti oleh manusia karena roh yang berbicara dengan roh. Tetapi kalau bahasa lain yang diterima oleh para rasul adalah bahasa yang dimengerti oleh manusia. Itulah awal mulainya penginjilan ke seluruh dunia. Haleluya. Saudaraku yang dikasih itu. Jadi bahasa roh yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus itu adalah bahasa komunikasi dengan Tuhan yang tidak dapat dimengerti oleh manusia lainnya kecuali ada yang menafsirkannya. Bahasa roh adalah karunia Roh Kudus. Jadi tidak sesat. Jadi kalau ada yang mengatakan bahasa roh sesat itu salah. Saya tantang itu. Bahasa roh itu tidak sesat karena ada tertulis di dalam Alkitab kita ada bahasa roh. Tetapi yang menjadi salah dikarenakan ekspos bahasa roh ini sangat berlebihan sehingga semua orang berjuang hanya untuk mendapatkan bahasa roh. Mereka berjuang entah dengan cara meniru, entah dengan belajar. Kalau ada gereja yang mengajarkan bahasa roh, saya mau tanya siapa yang mengajar? Manusia kan? Bahasa roh tidak bisa dipelajari oleh manusia. Bahasa roh itu adalah karunia, adalah anugerah yang ditaruh di atas bibir lidah kita sendiri. Itu adalah pekerjaan roh Tuhan. Makanya akhirnya banyak orang yang berbahasa roh, entah sumbernya dari mana rohnya. Hidupnya di dalam gereja berbahasa roh, hidupnya di luar roh kebenaran. Salah dikarenakan ekspos bahasa roh ini sangat berlebihan sehingga semua orang berjuang hanya untuk mendapatkan bahasa roh.
roh. Mereka berjuang entah dengan cara meniru, entah dengan belajar. Kalau ada gereja yang mengajarkan bahasa roh, saya mau tanya, siapa yang mengajar? Manusia kan? Bahasa roh tidak bisa dipelajari oleh manusia. Bahasa roh itu adalah karunia, adalah anugerah yang dia taruh di atas bibir lidah kita sendiri. Itu adalah pekerjaan roh Tuhan. Makanya akhirnya banyak orang yang berbahasa roh, entah sumbernya dari mana rohnya. Hidupnya di dalam gereja berbahasa roh, hidupnya di luar roh kebenaran. Banyak saudara. Bahkan ada orang yang fasih berbahasa roh di gereja. Ketika di luar gereja mereka berkata apa? Ada yang berkata, aku mah gak percaya sama Tuhan. Lah, tadi berbahasa roh, tapi kok dia berkata aku gak percaya sama Tuhan? Bahasa roh apa yang dia pakai? Maka saya katakan ada tiga ini harus berkaitan. Ketika ada orang yang berbahasa roh, harus bisa ditafsirkan supaya tidak salah. Tuhan itu kan luar biasa hebatnya cara berpikirnya. Karena Tuhan tahu ada roh setan juga bekerja di dalam gereja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau ada yang berbahasa roh harus ada yang menafsirkan. Dan yang juga terpenting juga harus ada yang mempunyai karunia membedakan bermacam-macam roh, sehingga dia tahu sumbernya dari mana orang ini berbahasa roh. Benarkah ini bersumber daripada roh Tuhan atau bukan? Kan di sini dikatakan membedakan bermacam-macam roh, artinya banyak roh. Jadi kalau di dalam satu komunitas semua berbahasa roh, harus ada yang bisa menafsirkan dan harus ada yang punya karunia membedakan bermacam-macam roh supaya tidak salah ucapan kita. Kita kan nggak ngerti loh. Banyak kan orang yang niru-niru, ya, banyak yang niru-niru berbahasa roh. Dia nggak ngerti apa yang diucapkan. Ya kalau itu penyembahan kepada Tuhan. Kalau ternyata itu penyembahan kepada setan, bagaimana? Jadi harus ada kelengkapannya. Ada yang menafsirkan, ada yang mempunyai karunia membedakan bermacam-macam roh. Makanya kita tidak terlalu ekspos bahasa roh. Kalau engkau mempunyai bahasa roh, itu untuk membangun dirimu hubungan dengan Tuhan. Berdoa engkau di kamar, menangislah engkau, berbicara dengan rohmu dengan Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Jadi gak perlu kita ekspos di luar. Kita sekarang melihat begitu hebohnya bahasa roh itu di YouTube. Kadang-kadang terus terang aja saya katakan, sebagai seorang hamba Tuhan, saya juga mulai merasa kurang. Kenapa? Kok sampai seperti ini? Sehingga apa? Menjadi bahan ejekan, bahan ledekan. Berarti kita akan mempermalukan Tuhan, mempermalukan roh Tuhan. Karena apa? Menjadi bahan hinaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagian orang sangat mengagungkan bahasa roh sehingga karunia-karunia yang lain diabaikan. Padahal karunia iman juga lebih hebat toh. Kita mampu setia sampai akhir, mempertahankan iman kita. Karunia bernubuat, bahkan dikatakan kejarlah karunia nubuat. Kenapa? 1, 2, 3 kata itu sangat berharga bagi orang lain yang mendengarkannya dan mengerti maksudnya daripada beribu-ribu bahasa roh. Kita lihat 1 Korintus 14 ayat 19. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Haleluya. 5 kata lebih bermanfaat untuk membangun jemaat daripada beribu-ribu bahasa roh yang tidak dimengerti oleh
teman sekitar kita. Dulu di gereja kita ada, dulu ya. Oh, kalau berdoa pakai bahasa roh, aduh. Tetapi ternyata karakternya gak benar, hidupnya gak benar. Tapi mungkin lama-kelamaan dia mulai menyadari, akhirnya dia tidak pernah lagi. Karena untuk apa kita berbahasa roh kalau hidup kita tidak di dalam roh itu? Haleluya. 1 Korintus 14 ayat yang ke-27. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Haleluya. Ada aturannya. Ketika orang berbahasa roh, di sini dikatakan 2 sampai 3 orang, dan itu pun bergantian, saudaraku. Dan harus ada yang menafsirkannya. Ini yang banyak diabaikan. Mereka berbahasa roh semua berbagi, tapi tidak ada yang mengerti. Maksudnya, tidak ada yang menafsirkan. Tidak ada yang dapat membedakan roh apa yang sedang bekerja saat itu. Ini sering diabaikan. Mereka hanya expose bahasa rohnya, yang menganggap bahwa ketika kita berbahasa roh itu Roh Kudus. Kalau Roh Kudus, oke. Tapi kalau bukan Roh Kudus, bagaimana? Bagaimana pertanggungjawaban kita sama Tuhan? Karena ada roh-roh yang lain yang juga bekerja saat kita beribadah. Setan bekerja saat kita beribadah. Makanya sering kan ada gangguan, ada masalah. Karena setan tidak ingin kita benar-benar fokus mengasihi Tuhan. 1 Korintus 14 ayat 28. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Haleluya. Keras banget ini Rasul Paulus. Karena di Korintus ini, saudaraku, zaman Rasul Paulus itu mereka seperti itu, mengekspos bahasa roh. Bahasa rohnya luar biasa digalakkan. Maka ini kata-kata yang keras yang dikeluarkan oleh Rasul Paulus. Kalau tidak ada yang menafsirkan, lebih baik berdiam diri. Pakailah bahasa rohmu berkomunikasi dengan Tuhan sendiri. Karena orangnya kan nggak ngerti, karena nggak ada yang menafsirkan. Kalau sekarang kan enggak, walaupun nggak ada yang menafsirkan tetap aja terus berjalan. Tanpa tahu itu benar berasal dari bahasa roh Tuhan atau yang lain. Karena banyak orang fasih berbahasa roh tetapi di luar hidupnya berantakan. Kalau orang sudah berbahasa Roh Kudus yang sebenarnya, pasti hidupnya di luar sana juga mencerminkan Roh Kudus di dalam hidupnya. Bukankah tadi dikatakan orang yang dipimpin oleh Roh Allah, dia adalah anak-anak Allah. Berarti kalau Roh Kudus di dalam diri kita, praktek hidup kita juga adalah praktek yang menyenangkan Allah Bapa kita. Haleluya. Ayat yang terakhir 1 Korintus 14 ayat 39 dan 40. Karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Amin. Jadi yang pertama dikatakan kejarlah nubuat. Kenapa? Karena nubuat itu kan bahasa kita yang dapat dimengerti oleh yang lainnya, sehingga mampu menguatkan, menghiburkan, ya kan, memberikan semangat untuk lebih lagi mengasihi Tuhan. Tetapi boleh berbahasa roh, minta, nggak masalah saudara memiliki bahasa roh, itu bagus. Karena apa? Itu membangun hubungan saudara dengan Tuhan. Saudara akan berbicara dengan Tuhan. Mulut saudara tidak berbicara, tapi roh saudara berbicara. Kadang-kadang kita ini kan saking
banyaknya persoalan masalah nggak tahu lagi apa yang harus didoakan. Soalnya pikiran kita sudah buntu. Roh kita inilah yang akan berbicara. Ketika roh kita berbicara, walaupun mulut kita hanya komat kami, air mata ini bisa keluar. Karena roh kita sedang berbicara dengan Tuhan. Itulah sebenarnya diinginkan Tuhan. Sekali lagi, karunia-karunia ini yang bersumber daripada Roh Kudus harus dipergunakan untuk membangun jemaat, kepentingan bersama. Makanya bukan hanya bahasa roh kan, tapi ada yang menafsirkan, ada juga yang dapat membedakan bermacam-macam roh. Supaya apa? Saling keterkaitan, saling mendukung, dan saling menguatkan, supaya tidak ada yang salah. Karena firman Tuhan berkata, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Karena tidak ada yang menafsirkan, karena tidak ada yang dapat membedakan bermacam-macam roh, maka seringkali mereka mengaku berbahasa roh, tetapi mereka melakukannya tanpa ada ketertiban atau keteraturan. Saudara bisa lihat, saya kemarin buka-buka di YouTube ya. Kadang-kadang saya sendiri sebagai seorang hamba Tuhan ngeri. Kenapa? Bagaimana mungkin Roh Kudus masuk di dalam pribadi seorang, tapi orang itu liar, lari mutar-mutar, semua muter sampai berdiri di atas mimbar ini. Kalau berdiri seperti saya, enggak, mimbar ini dia berdiri di atasnya sambil berteriak-teriak mengatakan itu sedang dipenuhi Roh Kudus. Secara logika saya saja nggak masuk. Masa Roh Kudus seperti itu? Bukankah Roh Kudus itu tertib, sopan dan teratur? Bahkan ada orang yang sedang berdiri di mimbar ini, tiba-tiba dia mendesis-desis kayak ular, bergoyang-goyang kepalanya, rambutnya panjang, bergoyang-goyang, mutar-mutar sambil teriak-teriak, mengatakan itu kepenuhan Roh Kudus. Inilah yang harus dipertanyakan oleh gereja saat ini. Benarkah itu bahasa Roh Tuhan atau bahasa yang lain? Padahal firman Tuhan berkata, dosa seperti apapun dapat diampuni kecuali menghujat Roh Kudus. Dan saya takutkan mereka tidak menyadari bahasa yang dikeluarkan dari mulut lidahnya itu bahasa apa. Kalau itu bahasa yang menghujat Roh Kudus, dia tidak akan terampuni lagi. Oleh karena itu, mulai saat ini, siapapun saudara yang fasih berbahasa roh, mari ujilah roh itu. Firman Tuhan berkata ujilah. Ujilah roh yang masuk di dalam dirimu, yang membuat engkau berbahasa roh. Kalau engkau hidup di dalam kebenaran sesuai dengan roh kebenaran itu, maka yang engkau terima itu benar, bersumber daripada Roh Tuhan. Tetapi ketika engkau fasih berbahasa roh, tetapi hidupmu di luar sana justru menyakiti hati Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, maka sumbernya harus engkau pertanyakan. Berhentilah dan berdoalah, minta penyucian Tuhan supaya engkau diberikan kebenaran yang sesungguhnya, bahasa roh yang sesungguhnya, yang bersumber dari